Halo Gramet, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Gramet, saat ini kita sudah ada di ruang inspirasi online virtual festival Gramedia Tanpa Batas dengan tagline kolaborasi tanpa batas dalam rangka Gramedia Anniversary 52 tahun. Gramet akan bertemu dengan penulis mega bestseller novel Laut Bercerita yang diterbitkan penerbit Kepustakaan Populer Gramedia. Tentunya beliau juga sudah ada di tengah-tengah kita kali ini. Sebelum itu, sebelum saya mencoba menyapa Mbak Lela, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hadi Putra. Saya hanya sekedar penggemar dari Mbak Lela. Karya-karya beliau yang kita kenal mungkin cukup populer di kalangan pecinta dan pembaca buku. Dan oleh karena itu, saya sangat kagum terhadap karya-karya beliau. Ada banyak hal yang sangat menginspirasi dari karya-karya beliau. Dan tentunya Gramet juga nggak asing ya dengan sosok beliau ini. Baik, langsung saja kita coba sapa Bu Lela. Halo Mbak Lela. Halo, Hadi, apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat ya. Iya, gimana Mbak Lela sendiri? Saya masih belum berani terlalu banyak kegiatan yang berkerumun ya. Makanya kita sekarang masih Iya, online. Tapi ya kalau sedikit-sedikit yang keluar sebentar-sebentar dan yang tidak melibatkan banyak orang saya udah berani gitu ya. Tapi saya masih amat sangat hati-hati gitu. Kira-kira gitu. Oke. Kabar kesehatan. Mbak Lela, dari 4 buku yang cukup populer ya, ada Malam Terakhir, Ya. Nadira, kemudian Pulang, juga Laut Bercerita. Ya. Itu hampir semuanya kental dengan tema-tema keluarga, dengan tema perempuan gitu ya, juga politik dan tentunya sejarah gitu. Ya terlebih pada Laut Bercerita yang demikian kental memang menceritakan tentang suatu peristiwa di zaman atau di tahun 1998 gitu. Nah, kali ini izinkan saya mencoba mengorek lebih jauh tentang beberapa hal. Yang pertama itu tentang sejarah dan karya tulis, gitu, menurut Mbak Lela. Kemudian tentang riset yang dilakukan dalam penciptaan karya-karya di 4 buku tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu berkaitan dengan 52 tahun anniversary-nya Gramedia. Tentang kreativitas tanpa batas di era digital ini yang sedang diusung oleh Gramedia. Gitu. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Kenapa ya Mbak Lela mencoba mengambil peran menceritakan sejarah melalui sebuah karya tulis gitu? Terima kasih Hadi. Sebetulnya begini, kalau intentionally menulis sebuah novel atau kumpulan cerpen, itu saya tidak pernah intentionally harus sejarah gitu ya. Kalau kamu perhatikan kan sebenarnya Malam Terakhir kan tidak terlalu kental dengan setting sejarah ya sebenarnya ya. Hanya mungkin hanya cerpen Malam Terakhir dan saya kira ada beberapa yang lain lah. Tapi kalau misalnya teman-teman yang belum pernah membaca Malam Terakhir, mungkin saya perlu sedikit introduksikan bahwa Malam Terakhir itu kan ditulis tahun 89, jadi di masa Orde Baru, diterbitkan di tahun 89. Saya menulisnya dari tahun 80-an, jadi saya masih mahasiswa, sampai saya lulus, dan kemudian saya lulus tahun 88, kemudian diterbitkan pertama kali oleh Pustaka Utama Graffiti itu tahun 89. Jadi isinya itu kebanyakan cerita pendek yang dimuat di berbagai media, Kompas, Sinar Harapan, waktu itu masih ada koran sore Sinar Harapan, di Matra, di Majalah Zaman dan sebagainya, di berbagai media yang sekarang sudah tutup ya.
Eh, kecuali Kompas masih ada. Nah, jadi itu isinya itu macam-macam. Tadi kan Adi udah menyebutkan ada feminisme, perempuan ya, Heeh. ada yang keluarga, ada sebenarnya setting yang judulnya Malam Terakhir sendiri itu kan memang tentang eksekusi mahasiswa ya, dieksekusi ya. Eh, itu memang politik gitu ya, sejarah dan politik. Tapi yang lain-lainnya kalau diperhatikan sebetulnya enggak, itu lebih banyak persoalan apa sih namanya, dan saya waktu itu masih banyak pengaruh dari penulis-penulis yang saya suka ya, seperti Putu Wijaya, Budi Dharma, Franz Kafka, lagi zaman-zaman itulah. Lagi zaman-zaman agak kepengen surreal gitulah ya. Nadira juga itu kan tokohnya eh, apa namanya, saya menyebutnya itu kumpulan cerpen, tapi banyak yang menganggap itu Nah, novel iya gitu itu. ya. Gara-gara satu cerita dengan cerita berikutnya selanjutnya itu sepertinya Nyambung. runtun gitu. Ya, tapi kan sebenarnya saya menulisnya itu sebagai cerpen. Setiap karya itu, setiap satu entry itu cerpen gitu. Jadi dari satu cerpen ke cerpen lain tuh jaraknya bisa jauh banget. Ada satu cerpen yang saya tulisnya tahun 91, itu dimuat di Matra, itu yang judulnya apa apa aja lupa saya judulnya, Ketika Langit Memerah apa kalau nggak salah, itu cerpen Nadira yang pertama. Kemudian cerpen berikutnya tahun 93, Nina dan Nadira, itu 2 tahun kemudian. Habis itu saya lama nggak menulis karena saya sibuk sekali di Tempo. Saya baru menulis tahun 2000-an. Saya menulis yang berikutnya yang judulnya Mencari Seikat Seruni kalau nggak salah ya. Nah, itu saya menulisnya tahun 2000-an tuh. Jadi jarak satu cerpen ke cerpen lain itu jauh, dan saya tidak menggunakan teori yang harus ada. Kalau novel itu kan harus ada arc gitu ya, harus ada babak 1, babak 2, babak 3 Ah, gitu, ada arc, ada klimaks gitu. Ini kan karena saya anggap cerpen, jadi itu setiap bab, setiap cerpen itu klimaksnya masing-masing gitu. Kembali ke situ, itu saya rasa lebih banyak mental health ya kalau ya, di dalam cerpen ini. Jadi di zaman orang-orang tuh belum membahas yang namanya mental health gitu. Orang belum menyebutnya mental health di zaman itu, tahun 90-an orang tuh belum menyebut sebagai sesuatu yang concerning, sesuatu yang perlu diperhatikan gitu kalau di zaman itu. Nah, saya waktu itu udah menulis tentang seorang ibu yang ditemukan tewas bunuh diri di lantai kamar mandi gitu. Jadi saya lebih tertarik waktu itu dengan bagaimana respon dan perasaan anggota keluarganya, bahwa ibunya tewas bunuh diri, mereka menemukan dan mereka tidak pernah paham why gitu, kenapa, ada apa gitu. Dan itu kan semua masing-masing mempunyai cara berduka yang berbeda gitu. Kakaknya yang laki-laki gimana, kakaknya Nadira yang laki-laki langsung pergi ke hutan aja gitu, nggak balik-balik gitu ya. Terus kalau Nadira ya itu, dia peran utamanya, dia kemudian depresi banget kan dia sebetulnya, depresi. Terus kemudian kalau kakaknya lain lagi. Jadi setiap anak itu mempunyai respon yang berbeda. Nah, jadi saya menganggap mungkin Nadira itu lebih cerita keluarga loh sebetulnya, bukan fiksi sejarah, sama sekali bukan fiksi sejarah. Meskipun di kadang-kadang ada latar belakang, misalnya ketika ibu bapaknya Nadira marah sama si Nina kakaknya yang ikut-ikutan demo waktu itu malari ya. ya. Malari yang 74 terjadi ya, Bu ya. ya betul betul. Itu aja. Jadi kadang-kadang ada slip-slip sedikit-sedikit gitu loh, peristiwa sejarahnya ada. Namun this is really a family story ya. Dan mental health gitu. Sekarang kalau orang membaca itu mereka akan menyebut ini banyak menyentuh mental health gitu, karena ada beberapa pembaca baru yang generasi X yang usianya 30-an atau generasi Z. Kalau 30-an itu generasi milenial ya. Ya pokoknya milenial dan Z itu yang membaca pada bilang, wah Mbak, rupanya dulu nulis mental health. Saya bilang, oh iya ya, itu mental health ya. Saya nggak pernah mikir seperti itu. Kemudian kalau Pulang dan Laut baru
itu mungkin bisa dikatakan historical fiction gitu loh, karena memang background-nya kental sekali dengan peristiwa sejarah. Bukan apa artinya itu dua-duanya, yang satu 65, yang satu 98 gitu, dan peristiwa sejarah dan politiknya itu betul-betul inherent di dalam kehidupan keluarga masing-masing. Kalau Dimas hidupnya menjadi berubah setelah tahun 65 gitu ya, dia tidak bisa pulang. Sementara kalau si Laut Bercerita itu tentang penculikan gitu, dan bagaimana perasaan keluarganya, bagaimana keluarganya menanggapi hilangnya anaknya gitu ya. Jadi kedua, sebenarnya kalau ngomongin historical fiction, karya saya itu cuma 2 yang terakhir itu aja. Dan saya perlu menekankan ini karena kayaknya saya sih nggak berarti selalu akan terus-menerus menulis historical fiction gitu. Mungkin one day saya akan menulis genre lain gitu. Mungkin saya akan kembali menceritakan tentang kisah keluarga yang biasa aja, yang nggak ada urusannya dengan historical gitu loh. Itu aja sih. Iya. Memang di Nadira dark banget gitu ya Bu ya? Semuanya bukannya dark. Bukannya pulang ya, sama malam terakhir juga dark. Betul. Kayaknya nggak Nadira aja deh. Iya, ya sampai banyak mungkin di postingan entah di Twitter ataupun di Instagram, begitu mereka selesai membaca Laut Bercerita, Nadira gitu kan, itu sampai captionnya cuma satu singkat, cuma di akhirnya panjang, menangis gitu, ini panjang gitu kan. Dikasih meme itu apa ya, orang meme-nya udah macam-macam tuh saya baca tuh. Udah 3 hari nggak bisa move on gitu kan, gara-gara laut gitu. Iya saya baca. Memberikan banyak ya, sedalam itu memberikan efek gitu, sebuah fiksi gitu, sebuah karya sastra. Dan ya mungkin Mbak Lela juga tahu kisahnya Nunu yang mencoba survive dari kondisi mental health-nya dia setelah membaca Nadira ya. Nah, setelah membaca itu Nadira, dia bisa bangkit gitu. Oh wow, wah. Makanya aku pikir ini karya sastra ya bukan main-main gitu, bukan iseng-iseng, tapi bisa memberikan efek ke orang lain atau pembacanya demikian rupa. Gitu. Itu mengharukan sekali sih kalau dengar kayak gini. Cukup luar biasa. Iya, saya pernah ada penulis lain juga yang bukunya diterbitkan di KPG juga, dia selalu menceritakan ini ke publik dan kepada saya. Pertamanya ke saya ketika dia menceritakan, Mbak, malam terakhir itu benar-benar enlightenment buat saya, pencerahan. Saya bilang, oh kenapa? Karena itu kan ada cerpennya ada banyak. Saya bilang cerpennya mana? Dia bilang terutama cerpen Adila. Saya bilang, oh kenapa? Ya karena setelah cerpen itu saya terus kemudian melihat kepada diri saya dan saya baru berani untuk membuka diri saya kepada orang tuanya gitu ya. Saya love myself-nya itu loh, kan persoalan cinta kepada menyayangi diri sendiri itu kan selalu salah satu persoalan anak-anak remaja ya gitu ya, that you have to love yourself baru bisa kemudian cukup kaya untuk bisa mencintai orang lain gitu. Nah, dan kadang-kadang kita kan suka secara tidak sadar nggak suka menyalah-nyalahkan diri gitu ya, menyalahkan diri dengan apapun yang terjadi dalam hidup ini gitu, sehingga suka merasa kurang gitu ya. Nah, dia bilang katanya ketika saya membaca Adila, terus saya jadi look at myself gitu. Dan saya tuh ucapan-ucapan kayak gitu seperti ini sekarang kamu baru aja cerita tentang siapa, Nunu ya namanya. Itu yang hal-hal yang penting banget buat saya. Respon yang penting, yang jauh lebih penting dari penghargaan apapun, karena it means bahwa karya kita itu dibaca dan itu menyentuh dia, dan itu benar-benar menggerakkan dia gitu loh. Itu sangat, buat saya itu udah benar-benar touching banget gitu loh. Ya, penghargaan tentu saja saya selalu senang, saya selalu appreciate. Tapi kalau dari pembaca sampai ada yang mengatakan begitu, itu saya luar biasa deh tuh. Apakah memang fiksi sejarah bisa mewakili pesan sejarah, Bu? Ya, jadi kan tadi saya udah sampaikan hanya 2 ya sebetulnya, baru 2.
karya saya yang terakhir itu yang Pulang dan Laut Bercerita ya. Saya yakin banyak juga penulis-penulis lain yang menulis karya-karya fiksi sejarah seperti Ahmad Tohari menulis trilogi Ronggeng Dukuh Paruk dan juga teman-teman lain ya, banyak sekali kan penulis itu. Ketika menulis mereka tuh tidak terlalu memikirkan, tidak terlalu mempunyai intensi untuk gue pengen mengubah sesuatu gitu, bukan begitu. Karena when you are a writer, you are interested in the character. Kita itu tertarik dengan satu tokoh yang kita ciptakan, gitu loh. Jadi saya selalu mengatakan kepada orang-orang yang bertanya juga di kelas menulis saya bahwa you have to start with a character. Kita harus memulai dengan tokoh. Nah, sama antara Pulang dengan Laut Bercerita itu saya mulainya karena saya terinspirasi dengan tokoh nyata. Dengan kalau dalam halnya Pulang, saya bertemu dengan Pak Umar Said, Sobron Aidit dan sebagainya begitu ya. Terutama Pak Umar Said ini sangat-sangat mengesankan saya begitu ya. Dari situ kemudian saya, ini tahun 88 ketika saya pulang dari sekolah Kanada gitu, kemudian saya travel di Eropa gitu, bertemulah saya sama mereka karena saya makan di restoran mereka. Jadi saya mengatakan kepada Pak Umar, Pak mau dong kapan-kapan saya menulis gitu ya, karena dia bercerita begitu dia ketemu saya dia langsung ini orang Indonesia nih pasti gitu, karena saya datang rame-rame sama teman-teman macam-macam bangsa gitu kan, geng kampus, ada yang orang Kanada, ada orang Belgia, ada orang India gitu, terus dia ngelihat saya dia langsung ini orang Indonesia nih, terus langsung disamperin, langsung kita ngobrol, terus wah ternyata dia dulunya pernah di kantor berita Antara di mana ayah saya juga bekerja gitu. Jadi kita juga langsung nyambung. Dan terus saya pikir, saya baru pertama kali tahu, oh rupanya banyak orang Indonesia yang tidak bisa pulang karena kasus 65, karena tragedi 65. Lalu di situ kemudian saya tertarik sekali dengan kisah mereka. Kemudian ketika saya pulang, saya cerita, ini masih tahun 88 loh ya, jadi masih Orde Baru. Jadi saya cerita sama bapak saya, wah saya ketemu sama orang-orang pendiri restoran Indonesia. Terus ayah saya langsung, oh iya, ya ayah saya kenal gitu. Kalau dia tiap tahun dia ke Belanda, pasti mampir ke Paris ya. Saya tahu, terus dia tanya, terus kamu gimana? Kamu ini nggak diomelin nggak? Soalnya biasanya nggak boleh tuh ke situ. Soalnya ayah ke situ diomelin, nggak boleh ke situ gitu. Saya bilang siapa yang mau ngomelin? Saya kan kalau datang ke situ, saya ke luar negeri nggak pernah laporan nama siapa-siapa, udah aja datang gitu kan. Terus oh iya biasanya itu tuh biasanya nggak boleh gitu ke situ. Oh no, nobody knows gitu kan. Ya udah. Karena memang masih dipantau pada saat-saat itu ya Bu. Iya, iya kan 88. 88 masih Orde Baru lagi kuat-kuatnya tuh. Tapi saya kan waktu itu student dan saya tuh kan cuma berkunjung berapa hari ke Paris, berapa hari ke Belanda, berapa hari gitu loh, kan keliling Eropa gitu. Jadi yang ngapain gue nggak usah laporan kan gitu. Jadi saya cuma mampir ya. Terus saya bilang, kamu nggak dimarahin? Enggak. Udah, nah terus di situ saya bilang sama ayah saya pengen tahu gimana sih sebenarnya 65. Jadi akhirnya saya baru realize ketika saya sekolah di Kanada tuh 84 sampai 88 bahwa sejarah kita itu minim banget. Pelajaran sejarah di SD, SMP, SMA itu minimnya setengah mati. Apalagi saya dulu IPA kan. Saya kan dulu kan ada IPA IPS, nggak tahu ya sekarang pembagiannya gimana, tapi dulu IPA IPS. Apalagi ketika IPA kita nggak dapat pelajaran sejarah lagi gitu. Nah, jadi minim, dan kalaupun ada itu benar-benar 65 hanya diceritakan seperti apa yang kita selalu baca di buku-buku resmi, bagaimana Orde Baru lahir dan keluar sebagai pahlawan gitu loh, ya kan? Nah, jadi tidak ada hal-hal yang analytical gitu. Apa sih yang sebenarnya terjadi gitu, nggak ada. Gitu. Dan tidak pernah ada cerita orang-orang yang diburu ya
keluarga, teman, atau tetangga atau sahabat yang diburu hanya karena mereka dianggap mempunyai koneksi dengan orang-orang kiri gitu. Jadi saya merasa ini minim banget ya sejarah kita tuh, sampai saya pernah nulis waktu itu diminta oleh media asing, saya menulis bahwa we are deprived of history. Jadi generasi saya yang lahir di tahun 60-an ke atas, jadi 60, 70, 80, termasuk kamu Hadi, semua Iya, Ibu. sampai sekarang itu adalah generasi yang miskin pengetahuan sejarah. We are deprived from our own history, saya bilang gitu. Jadi ya udah, disitulah saya mengatakan saya suatu hari pengen menulis tentang kisah para eksil. Sama juga seperti ketika Laut Bercerita, semua orang udah tahulah ceritanya karena saya tulis di belakangnya ya, di ucapan terima kasih, bahwa saya tertarik karena Nezar waktu itu menulis di edisi khusus Tempo tentang pengalaman dia diculik. Dari situ saya merasa saya harus menulis tentang sesuatu yang menyangkut seseorang yang diculik gitu, dan saya kemudian banyak melakukan riset gitu. Bisa dikatakan bahwasanya ya khususnya terhadap 2 buku yang Mbak Lela bikin, antara Pulang dan Laut Bercerita, mungkin bisa dikatakan bahwasanya memang pesan sejarahnya bisa terwakili gitu ya. Ya, sebenarnya saya nggak mau pretensi bahwa saya ingin novel saya mewakili sejarah, itu kan terlalu besar dan terlalu aku nggak tahu bahasa Indonesianya, terlalu presumptuous. Artinya saya terlalu ngaku-ngaku gitu loh, saya orangnya malah nggak suka gitu mengaku-ngaku hal-hal yang, kalau orang lain yang mau menyatakan demikian silahkan, tapi saya merasa nggak boleh mengaku-ngaku begitu, karena it's a big thing ya untuk mengatakan mewakili sejarah. Namun saya hanya bisa mengatakan ketika membaca buku saya, mungkin mereka yang tidak tahu, tidak pernah membaca majalah Tempo, karena Tempo sering sekali menulis, tiap tahun mereka menulis edisi khusus Wiji Tukul, edisi khusus Reformasi, edisi khusus ini, itu pokoknya Tempo tuh rajin banget menggali berita-berita yang at the past, yang belum selesai urusannya, itu pasti ditulis gitu. Nah, kalau orang-orang itu tidak membaca, mungkin ketika membaca novel saya, mereka akan terbuka jendela ke satu dunia yang mereka tidak kenal gitu. Jadi memang saya lihat respon anak-anak muda, terutama generasi milenial dan generasi milenial dan Z, itu kan pembaca baru ya, pembaca baru di tahun 2020, 2021, 2022 nih sekarang, ini pembaca-pembaca yang muda-muda sekali, yang bahkan lebih muda dari anak saya, yang kemudian aduh baru tahu lah begitu ya. Orde Baru tuh seperti itu ya. Baru tahu pemerintah Indonesia tuh bisa begitu dulu gitu ya. Nah, jadi saya hanya bisa mengatakan mungkin setelah membaca buku saya itu menjadi satu jendela buat mereka untuk mempelajari lebih lanjut buku-buku lain. Jadi dari baca buku saya terus mereka kemudian membaca bukunya si A, si B yang juga penting, yang lengkap mungkin dan sebagainya gitu. Dan saya senang mereka pada bilang, wah setelah baca bukunya Mbak Lela, saya kemudian Google, saya jadi kepengen tahu peristiwa penculikan, saya jadi pengen tahu 98 itu apa, saya jadi kemudian beli buku ini, buku itu, saya kemudian membaca semua kuartet Pramudia, gara-gara kan di situ memang disebut ada aktivis yang ditangkap, gitu. Jadi mereka pengen tahu gitu. Nah itu saya senang. Jadi artinya membuka aja gitu, tapi kalau mewakili sih ya itu terlalu besar ya untuk mengatakan mewakili. Oke, ya berarti setidaknya fiksi menjadi trigger ya Bu untuk ya mengantar ya, bisa mengantar sejarah lebih jauh gitu kan. Ya betul itu lebih tepat ya. Apakah trigger atau apakah satu apa ya istilahnya, satu ketukan lah begitu ya, satu ketukan di pintumu gitu ya, bahwa ini ada cerita seru loh, baca deh. Terus kemudian mereka membaca dan kemudian mereka jadi tertarik. Bagi mereka yang tertarik ya, mereka akan membaca lebih jauh atau mengetahui lebih jauh, atau mungkin mereka tertarik untuk menyaksikan film apa kayak gitu ya. Itu
Buat saya sesuatu yang menyenangkan, respon yang penting buat saya sebagai penulis. Apalagi kalau sampai tadi Adi kan cerita bahwa ada yang merasa terbantu lah, ada seperti teman saya itu yang penulis juga yang mengatakan, waduh, aku setelah membaca Adila kemudian benar-benar jadi lebih pede, lebih berani untuk berdiri untuk mengucapkan ini saya gitu. It's very important to me ya sebagai penulis bahwa ada yang memberi respon seperti itu. Kalau kita baca buku sejarah ya Bu, bukan buku fiksi, buku sejarah. Buku sejarah itu kita selalu berhadapan dengan data-data dingin gitu ya. Betul. Kita nggak pernah tahu ataupun nggak pernah punya imajinasi yang membangkitkan ataupun membangun emosional terhadap peristiwa tersebut. Betul. Ya kan? Kita nggak bisa ngerasain gitu loh. Korban 65 itu seperti apa sih gitu kan? Nah, kita hanya tahu angkanya sekian gitu. 98 juga perjuangan kawan-kawan aktivis di 98 itu repotnya, susahnya gitu kan. Seperti apa? Kita nggak pernah dapat transfer emosi itu ketika kita membaca buku sejarah. Nah, apakah memang ketika kita membaca fiksi gitu, kita bisa secara utuh mendapatkan gambaran emosi, gambaran emosional sejarah? Oh, ya. Saya perlu menekankan banget ya kepada Adi dan juga kepada para pembaca yang lain, novel yang kemudian diberi label fiksi sejarah atau historical fiction itu tidak boleh dianggap sebagai buku sejarah. Jadi itu tetap fiksi, it's a fiction. Buku sejarah, nah itu lain lagi. Kenapa? Karena kalau buku sejarah sama juga seperti jurnalistik, itu adalah tulisan yang ditulis berdasarkan fakta. Dan fakta itu harus akurat, harus persis, ya. Jadi dan itu harus diverifikasi terus-menerus gitu. Ya, saya ini kebetulan saya belok dikit. Saya ini sedang membaca satu buku yang akan terbit di New York. Penulisnya seorang wartawan Amerika. Dia lagi minta saya menulis blurb ya, blurb di bukunya itu tentang Munir. Oke. Tentu saja karena dia minta saya karena bercerita ya. Jadi dia bilang bisa nggak kamu? Oke, saya baca. Nah, itu dia melakukan wawancaranya gila-gilaan. Wah, itu mungkin ratusan ya, dia melakukan wawancara ratusan, benar-benar banyak sekali, dan dia melakukan verifikasi terus-menerus karena dia menulis fakta. Dia menulis detik-detik dari awal Munir masih muda sampai dia akhirnya jadi aktivis, sampai akhirnya dia mencoba membantu kasus Marsina, sampai kasus orang anak-anak aktivis hilang, sampai dan seterusnya. Makanya dia mendirikan Kontras dan sebagainya. Sampai akhirnya dia sendiri kemudian tewas dibunuh. Oke, itu yang namanya buku sejarah, ya, buku sejarah yang ditulis memang dengan cara naratif, ya. Caranya enak sekali ditulisnya, berbeda sekali dengan tadi yang Hadi bilang dingin gitu, karena dia menulisnya nggak dingin, dia menulisnya dengan very very naratif, sangat agak kalau di bahasa Indonesia kan agak gaya tempo lah gitu, ya. Nah, karena dia wartawan. Nah, tapi tetap tulisan seperti itu harus verifikasi, harus check and recheck, sama seperti kalau Tempo waktu bikin edisi khusus Wiji Tukul atau edisi khusus reformasi 5 tahun atau edisi khusus Soeharto, itu kan harus terus-menerus check and recheck. Benar nggak nih tanggalnya? Benar nggak nih anaknya begini? Benar nggak ini bapaknya begini? Benar nggak istrinya seperti ini? Apa ucapannya? Coba dicek lagi. Benar nggak dia mengucapkan itu? Itu terus-menerus diverifikasi. Nah, kalau novel enggak. Novel itu benar-benar berdasarkan imajinasi penulisnya. Bahwa saya melakukan atau kami melakukan riset itu untuk menunjang tokoh-tokohnya, gitu loh, ya. Jadi memang betul saya mewawancarai Nezar, saya mewawancarai Mugianto, saya mewawancarai Raharjo Waluyo Jati yang semuanya diculik dan kembali. Kemudian saya mewawancarai para aktivis di zaman itu, termasuk Budiman Sujatmiko, termasuk Robertus Robert, termasuk Usman Hamid, termasuk berbagai aktivis di zaman itu untuk mengetahui
feel-nya kayak apa sih zaman itu ketika kalau lagi diskusi kayak apa, karena saya bukan aktivis gitu. Saya mewawancarai para orang tua, saya mewawancarai, dan saya pergi ke berbagai kota-kota tempat mereka aktif ya waktu itu gitu. Nggak semua, tapi saya lumayan, saya datengin Surabaya, saya datengin Jogja, Solo, saya datengin semua. Itu untuk menunjang penciptaan tokoh yang saya ciptakan gitu. Jadi saya menciptakan tokoh Biru Laut, saya menciptakan tokoh Asmara Jati, saya menciptakan keluarganya, saya menciptakan kelompoknya. Itu saya mesti wawancara dulu, dan saya kemudian mesti membangun satu dunia baru. Itu bedanya. Sementara kalau orang-orang yang menulis, ya termasuk saya ketika saya terlibat dengan edisi-edisi khususnya Tempo yang kemudian dibukukan oleh KPG, itu benar-benar fakta gitu loh. Itu yang membedakan. Nah, menurut saya ketika menulis non-fiksi, misalnya kayak teman-teman di Tempo menulis tentang Wiji Tukul, atau ketika mereka menulis tentang Bung Karno, atau ketika mereka menulis tentang siapapun gitu ya, itu nggak harus dingin gitu. Mereka tetap mencoba untuk naratif ya. Namun bedanya ketika menulis jurnalistik atau ketika menulis apalagi para profesor menulis buku sejarah, itu mereka punya keterbatasan tempat ya. Seperti kalau di Tempo ya mereka mempunyai keterbatasan tempat. Ini kita mendapat 2 halaman untuk menulis tentang keluarga 65 yang bapaknya dieksekusi misalnya. Ada 3 halaman untuk ini gitu. Jadi benar-benar Padatkan gitu. Ya, dipadatkan. Sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang menurut saya emosional itu nggak bisa masuk karena memang soal space ya, space-nya itu ketat. Sementara kalau novel kan ya tergantung penulisnya. Oh, aku mau nulis bagian ini gitu. Itu yang saya rasakan ketika kita menulis 40 tahun tragedi 65, kita menulis satu laporan khusus. Kita mewawancarai para keluarga yang menderita karena mereka susah mendapat kerjaan dan sebagainya karena mereka dianggap keluarga dari Tapol gitu ya. Jadi kita mewawancarai macam-macam keluarga. Nah, itu waktu diwawancara mereka itu ceritanya panjang lebar. Waduh, gila-gilaan emosional. Tapi begitu ditulis nggak bisa semua masuk gitu kan. Jadi saya pikir waduh sayang banget nih, ya kan. Jadi saya makanya akhirnya ketika memutuskan nulis pulang, itu saya bukan hanya menceritakan kisah eksil, tapi juga menceritakan kawan-kawan mereka yang tapol di Indonesia gitu kan. Nah itu yang membedakan ketika novel kita berimajinasi, tetapi orang nyata dan peristiwa nyata itu menjadi inspirasi, ya. Tapi kita membentuk tokoh baru, ya. Jadi ketika orang mengatakan itu si Biru Laut Nezar ya saya bilang Biru Laut itu bukan Nezar aja, ada Nezar, ada Mugi, ada Jati, ada elemen saya juga, ada macam-macam gitu. Jadi di dalam satu tubuh itu ada beberapa karakter yang saya lebur jadi satu menjadi tokoh yang baru gitu. Karena saya bikin dia jadi senang masak, bacaan-bacaan dia adalah bacaan-bacaan saya. Mungkin ya yang menjadikannya patos ya, bahwa ketika orang membaca itu terus orang merasa emosional ya, karena seorang penulis itu menciptakan tokohnya itu tidak sebagai satu nama yang dingin yang kaku di atas kertas, tapi sebagai seseorang yang satu nama yang berjiwa, yang ada rohnya gitu. Jadi yang bisa aku coba tarik, penulis sebagai penguasa realitas fiksi gitu ya, Mbak. Ini kan tentu butuh banyak input data dan informasi dalam mencoba menjahit kisah itu gitu. Tadi juga udah disinggung tentang riset di laut. Yang jarang aku dengar dari entah podcastnya atau channel YouTube
atau wawancara balela dengan yang lain, itu riset tentang Nadira. Oh, Iya, aku pengen tahu ada riset khusus dengan mereka yang mengalami kondisi mental health gitu atau? iya, oke. Kalau Nadira itu sebetulnya saya lebih banyak wawancara dengan psikolog dan psikolog dan psikiater. Waktu saya kuliah, saya mengambil mata kuliah meskipun saya majornya political science dan comparative development studies, itu dua-duanya politik ya, saya mengambil double major. Saya tetap mengambil mata kuliah sastra sebagai mata kuliah elektif. Jadi di sana tuh sistemnya kita boleh ngambil mata kuliah elektif, pilihan, boleh milih apa aja. Ibaratnya lu mau ngambil astronomi juga boleh kalau mau gitu ya. Cuma saya tadinya tertarik tuh. Di luar fokus tadi yang utama ya, Bu? Ya kan elektif namanya. Jadi boleh apa aja, tapi nanti tetap dapat kreditnya sama gitu. Dan hanya boleh 1 setiap semester. Yang lainnya tetap wajib gitu. Nah, saya ngambilnya selalu hal-hal yang way di luar dari major saya supaya saya merasa ada fun gitu loh. Jadi saya ngambil sastra. Nah, kenapa saya ngambil sastra? Karena saya ingin punya excuse untuk tetap baca. Karena kalau kita udah ngambil double major, apalagi saya kan beasiswa tuh, itu kan belajar mulu, bikin esai terus, seminggu bisa berapa esai, harus PR laporan gila-gilaan gitu. Jadi I need to have an excuse untuk membaca. Kalau enggak, saya nggak bakal punya waktu untuk membaca, dan saya nggak mau kalau saya nggak bisa baca. Jadi akhirnya oke, gue ambil sastra aja. Jadi kan sastra kan kita baca, bikin paper. Jadi it's fun. Lucunya tuh yang elektif itu menjadi satu mata kuliah yang fun gitu. Dan profesornya cakep lagi. jadi semangat gitu. Nah, di dalam salah satunya kan saya terus ngambil, semester berikutnya saya ngambil lagi gitu ya. Nah, di berikutnya saya lebih naik kelas lagi, saya ngambil ya. Jadi waktu yang pertama masih Shakespeare, masih yang begitu-begitu ya. Pas yang berikutnya ada study of suicide in literature. Jadi bagaimana suicide digambarkan di sastra gitu loh. Nah udah, jadi saya mempelajari, kami gitu di kurikulum itu mempelajari semua karya-karya para penulis yang suicide gitu, dan bukan hanya penulis, sebenarnya seniman gitu. Jadi sampai Vincent van Gogh segala macam juga dipelajari, dan bahkan sampai kita harus mempelajari Emile Durkheim gitu ya, tentang study of suicide. Jadi udah lama sebenarnya saya tuh secara akademis introductory lah ya mempelajari suicide gitu. Waktu itu saya tuh kan lebih tertarik, kenapa itu Virginia Woolf, Anne Sexton, semua tuh pada bunuh diri kan gitu ya. Saya kepingin tahu gitu what's going on. Nah akhirnya waktu saya pulang, saya kemudian menulis itu. Saya mewawancarai, bukan wawancara, sebenarnya awalnya ngobrol aja gitu. Itu gimana sih suicide? Karena orang awam cenderung mengatakan, oh ya dia bunuh diri karena dia banyak utang. Gitu. Waktu itu ada satu aktris senior yang ditemukan bunuh diri, gantung diri, terus di media ditulisnya karena dia banyak utang gitu. Saya nggak percaya ada orang yang bunuh diri karena satu hal gitu loh, ngerti nggak? Pasti udah numpuk dan benar, itu akumulasi gitu ya mungkin. Iya, itu akumulasi, dan itu juga sebenarnya bukan penyebab, itu trigger aja. Jadi ketika saya ngobrol sama si ibu psikolog ini, dan kemudian saya juga ngobrol sama psikiater, kan itu beda tuh ya psikolog sama psikiater. Itu sama-sama jawabannya bahwa sebetulnya tentu orang-orang yang akhirnya memutuskan bunuh diri itu kan sudah ada kecenderungan depresif gitu loh. Jadi di dalam chemical ininya udah ada kecenderungan depresif. Jadi kalau dia memang udah dari awal udah seperti itu, dia harus terapi, harus ke psikiater atau ke psikolog gitu ya. Kalau udah berat ya dia harus ke psychiatrist ya. Karena itu harus diterapi gitu. Nah, tapi kan nggak semua masyarakat punya kesadaran itu. Indonesia sekarang generasi barunya udah punya kesadaran mental health. Jadi itu bagus banget gitu. Tapi kan di zaman-zaman saya tahun 70-an, 80-an mana ada gitu. Kalau ada kenal itu ya, Bu. Nggak kenal. Jadi kalau ada orang yang udah sedikit lain aja cuman dia aneh atau
gitu Ya ya. paling jadi bahan olok-olok cemen gitu ya. Ya itu atau gila gitu pokoknya waktu itu masih politically incorrect lah sebutan-sebutannya terhadap orang-orang yang mempunyai problem. Padahal menurut saya sih sebenarnya problem mental health itu problem yang seharusnya dianggap biasa-biasa aja, wajar, dan kita harus saling support gitu loh, ya kan? Nah, jadi waktu itu saya ngobrol sama si para psikolog dua yang saya tanya sama itu, ya saya diajarin sesuatu yang sebenarnya saya udah cukup tahu ketika saya belajar di mata kuliah itu suicide, bahwa itu sebetulnya sudah ada yang namanya kecenderungan depresif itu. Makanya kalau kita lihat Nadira sebetulnya juga hampir punya kecenderungan itu. Nadiranya loh ya. Kan dia kan di satu bab ada kendala paling berat dalam proses riset kira-kira apa, Bu? Sebenarnya yang berat tuh adalah dua ya. Itu it has to do with waktu. Jadi gini, seperti 65 buat saya sulitnya karena itu udah lama. Ya kan, udah lama sekali sehingga saya harus berhati-hati sekali, biarpun ini fiksi, saya harus berhati-hati jangan sampai ini terlalu kelihatan modern, terlalu kelihatan tahun 2000-an gitu loh maksud saya. Jadi ini kan 65 gitu. Bahkan ada setting di bab-bab yang awal, di bab 3 atau bab 4 kalau nggak salah, itu bahkan tahun 50-an ketika Dimas dan kawan-kawan masih kuliah gitu loh. Itu kan tahun 50-an. Jadi saya agak worry dengan bahasanya. Karena orang-orang di zaman itu bahasa Indonesia pasti berbeda dengan sekarang gitu loh. Mereka lebih Melayu, lebih menggunakan bahasa Indonesianya dengan kalimat yang lengkap, dengan kalimat yang baku gitu. Kenapa saya tahu? Karena ayah saya juga, saya kan menggambarkan Dimas itu lahir di tahun yang sama dengan ayah saya, 1920-an gitu. Jadi saya membayangkan orang-orang seperti Dimas dan kawan-kawan itu kalau saling berbincang ya seperti ayah saya gitu, ngomongnya pakai bung gitu dengan sesama teman manggilnya bung gitu ya, dan agak-agak bahasa Indonesianya ya agak Melayu gitu. Jadi saya worry gitu, ini gimana nanti orang menanggapi karena saya menggunakan bahasa Indonesia yang sekarang gitu ya. Jadi saya harus mempunyai satu balance, saya menggunakan bahasa Indonesia yang masa kini, tetapi jangan juga saya membuat sesuatu yang kelihatan terlalu baru gitu, bahwa ini kan cerita ini kan flashback tahun 50-an kira-kira gitu. Itu kesulitan saya. Nah, kesulitan kedua, riset waktu laut itu saya kalau kayak riset penyiksaan dan sebagainya itu malah informasi mengalir dengan mudah gitu ya. Bukan mudah sih, tapi maksudnya teman-teman itu bercerita dengan terbuka apa yang terjadi sama mereka. Yang susah ada dua kalau di laut bercerita. Satu, ketika ngobrol sama para orang tua itu sulit karena emosional sekali, dan ya emosional lah gitu ya. Saya membayangkan kalau saya jadi orang tua yang anaknya hilang seperti mereka, saya pasti juga akan seperti mereka gitu ya. Kedua, yang susah buat saya adalah ini anak-anak yang saya tulis umurnya 23. Dan saya kan usianya waktu menulis itu kan udah 50 something gitu ya. Saya harus membayangkan, jadi kalau jadi penulis itu kan kita kayak sutradara juga, tapi kayak aktor juga. Jadi kita dalam arti sutradara dia yang menentukan semua plotnya. Tapi aktornya itu, maksud saya kita sebagai penulis harus masuk ke dalam tokohnya, ya kan? Iya. Nah, orang seusia saya harus membayangkan Laut usia 23 tahun, anak laki-laki, ya. Apa sih dalam pikiran dia gitu? Anjani umur 23 tahun, perempuan, apa sih dalam pikiran dia gitu ya. Jadi itu rada sulit. Saya ngobrol sama anak saya gitu ya. Anak sekarang umur 20-an beda dengan anak dulu gitu kan. Jadi itu rada sulit buat saya. Ini gimana gitu. Tapi ya kemudian saya
mencoba menggali lagi sama para aktivis itu gitu. Kalian di masa itu umur 20-an seperti apa, kalau melihat kawan-kawan seperti apa, masa sih nggak ada romansnya gitu. Ya ada sih Mbak, pasti gini gini gini, tapi mereka ceritanya secara umum gitu ya. Itu saya sendiri tuh yang menambahkan berbagai kisah cintanya itu saya. Tapi mereka sendiri mengakui bahwa ada, tentu saja ada gitu. Lalu saya mencoba membayangkan bahasa mereka gitu loh. Bahasa apa sih yang digunakan antara mereka gitu. Jadi saya wawancara kalian sumpah serapahnya gimana, karena itu macam-macam itu, ada yang dari Jawa, ada yang dari Aceh, ada yang dari ya kan gitu. Jadi gimana kalian berinteraksi? Oh, kita interaksinya pakai bahasa Indonesia, Mbak. Betul-betul bahasa Indonesia. Dan kalau saya dengarkan orang-orang kayak Nezar, kayak Mugi, memang mereka berbahasa Indonesia yang bagus, yang lengkap, yang very very Indonesian language, bahasa Indonesia gitu. Beda sekali dengan anak sekarang. Beda banget ya. Campur-campur, baik di Malam Terakhir, Nadira, di Pulang gitu ya, atau juga di Laut Bercerita. Itu banyak karakter dan tokoh perempuan gitu, dan banyak yang diantaranya cukup kuat karakternya gitu, cukup tangguh. Nah, yang ingin ku tanyakan, apakah ini mewakili pandangan Ibu terhadap perempuan dan isu-isu feminisme gitu ya, yang seringkali muncul? Ya, iya sih, itu udah jelas. Dan harus diingat, terutama di Laut ya, itu kan sebenarnya tokoh utamanya laki-laki. Dan sekeliling dia tuh laki-laki semua. Jadi saya waktu awal-awal masih riset, saya merasa ini kok kenapa laki-laki melulu ya. Terus jadi saya tanya sama mereka, kalian bukannya ada aktivis perempuan juga ya? Oh banyak Mbak. Terus mereka sebutin si A, si B, si D gitu. Terus saya pikir, oh aku mau aku mau kenalan dong. Jadi kemudian saya mewawancarai Lili. Saya mewawancarai dia dan dia menjadi inspirasi saya ketika akhirnya saya memutuskan membangun tokoh Kinan gitu loh. Dan saya memutuskan juga bahwa Kinan tuh harus salah satu leadernya gitu, meskipun ada Bram tapi juga ada Kinan gitu loh. Dan menurut saya si Kinan ini sangat penting gitu loh, tokoh yang penting sekali gitu loh. Jadi di Laut Bercerita itu dengan penuh kesadaran dan penuh purpose gitu. Saya penuh purpose untuk menciptakan 3 perempuan yang kuat, Asmara, Anjani sama Kinan. Nah udah, jadi saya bikin itu perempuannya kuat, yang mempunyai suara yang kuat, vokal seperti Kinan, dan yang sangat dihormati oleh kawan-kawan seperjuangannya dia gitu. Laut Bercerita tuh udah cetak ulang berapa kali ya Bu, kalau salah? 27 atau 20? Ya 27. Saya sendiri juga sekali gitu. 27 ya. Aku punya anggapan mungkin satu kali naik cetak sekitar 5.000 eksemplar gitu, kali 27 ya sekian jumlahnya gitu. Suka berbeda-beda sih kadang. Nggak tentu ya. Ya kayak kemarin itu 10.000 gitu. Jadi tergantung permintaan toko buku ya. Jadi kemarin ini 10.000, tapi dan juga sempat waktu di awal-awal pandemi ketika cetak ulang ya, masih karena pandemi ya, kan situasi lagi wah gitu, toko buku pada semua toko kan waktu itu kan lagi PPKM ya, jadi kan tutup jam segini ya kan, jadi segala-galanya kan lagi menurun, restoran-restoran juga. Jadi waktu itu kalau nggak salah cetak ulang yang di zaman-zaman pandemi itu 3.000, tapi begitu ternyata cepat sekali habisnya gitu, terus ini lagi jadi 5.000 lagi, 5.000, 10.000. Jadi tergantung, kadang-kadang 5.000, kadang-kadang, tapi kita anggap aja deh 5.000 gitu. Karena kemarin ini 10.000. Jadi luar biasa. Ya, tapi ya udah anggap aja 5.000 semua gitu. Nah, itu kan angkanya lumayan ya Bu, artinya pembacanya sekian banyak. Iya. Gitu. Dan sepintas selalu aku ngelihatnya pembacanya justru dari kalangan Gen Z ya. Yang sekarang. Jadi saya sedikit kasih ini deh informasi ya. Di awalnya waktu 2017 kita launching, 12 Desember 2017,
itu pembacanya masih pembaca umur saya, masih generasi X, generasinya Budiman Sujatmiko dan para kayak Nezar gitu ya. Kan mereka kan usia 40-an sekarang, yang lahir tahun 70-an itu. Jadi generasi X sama generasi saya, generasi boomers ya. Itu pembaca awal ya, waktu di tahun 2017, 2018. Itu kan saya diundang ke berbagai kampus gitu, itu kan kawan-kawan mereka yang diculik itu sudah menjadi dosen gitu loh. Jadi ketika saya ke Unair, saya ke berbagai kampus, itu mereka adalah kawan-kawan dari aktivis yang diculik itu kayak Bimo Petrus dan sebagainya, itu kawan-kawan sesama kuliah mereka itu udah jadi dosen gitu. Jadi itu generasi X kebanyakan yang baca dan generasi boomers kayak saya. Di awal. Nah, ya di 2017, 2018. Naik ketika 2019, 2020, 2000 itu mulai tuh generasi milenial dan generasi Z. Kayaknya sih saya lihat juga karena mulut ke mulutnya tuh luar biasa gitu ya. Lu baca ini deh gitu ya. Iya, Anak sangat sekarang, hype gitu ya. apa? Kenapa? Iya, sangat hype gitu. Oh ya, itu. Dan jadi kalau saya baca di Leadbase ya, Leadbase ya Twitter, itu tiap hari pasti ada gitu orang yang ramein Laut Bercerita. Saya sampai ini ya ampun, tiap hari gitu nggak bisa habis, saya sampai bingung gitu. Dan kalau mau jujur, baik KPG maupun saya dan tim laut ya yang bikin film tuh nggak menyangka bahwa sampai tahun 2022 ini masih heboh terus. Kita pikir ya tahun pertama iyalah gitu, tahun kedua oke, ini terus sampai sekarang 5 ya kita. tahun ya Ibu ya. Kita sih alhamdulillah kita senang, tapi nggak menyangka gitu loh. Gitu. Jadi ya kita senang dan saya lihat itu benar-benar memang dari mulut ke mulutnya itu yang memang gila-gilaan gitu. Nah, berdasarkan angka-angka itu, Mbak Lela sendiri bisa menarik kesimpulan nggak atau berpuas hati lah bahwasanya pesan yang ingin disampaikan dari LB, dari Laut Bercerita itu disampaikan oleh generasi ya minimal generasi yang saat ini nih. Iya, saya tentu saya senang banget karena jadi kelihatannya novel ini awalnya dibaca oleh generasi saya, kemudian sekarang anak-anak dari generasi saya itu, jadi anak-anaknya itu yang membaca. Jadi banyak sekali yang bilang, oh iya, saya baca itu karena ada di rak ibu saya atau di rak buku bapak saya, ada yang begitu. Ada yang memang karena teman-temannya merekomendasikan gitu. Aku lagi kepengen baca, rekomendasinya apa? Pasti terus tentu mereka akan rekomendasi macam-macam buku, bukan hanya buku saya gitu ya. Ada ini, ada macam-macam judul. Nanti Laut Bercerita biasanya masuk ke dalam salah satu rekomendasi. Jadi saya senang sekali dan saya juga senang dengan responnya. Dan seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa ini kayak jadi pintu buat mereka. Setelah membaca ini mereka jadi kepingin tahu sejarah Indonesia yang begitu minim informasi. Jadi mereka tinggal nanti membuka Tempo Digital yang tentu masih mempunyai arsip-arsip edisi khusus Wiji Tukul, edisi khusus Reformasi dan sebagainya gitu. Atau mereka membuka arsip-arsip Tirto dan sebagainya, kan itu mereka juga banyak ya menulis hal-hal yang bersangkutan dengan sejarah gitu. Jadi saya senang bahwa mereka jadi tertarik gitu. Ada lagi yang mengaku bahwa tadinya aku nggak senang sama historical fiction, tapi sekarang setelah baca Laut Bercerita jadi kepingin kayak gitu-gitu. Saya ada gitu. Jadi trigger kelanjutan, jadi pembaca yang benar-benar pembaca gitu kan. Iya, betul. Beli buku segala macam gitu. Saya senang banget. Nah, Bu tadi disinggung sama Ibu soal film ya, sudah. Film. Nah, upaya-upaya kolaborasi itu ataupun mengaliwahanakan novel ke film sebagai sebuah bentuk kerjasama dengan pihak lain. Ini ceritanya gimana Bu? Atau kedepannya mungkin ada rencana lagi untuk berkolaborasi dengan pihak lain? Ya Gramet juga yang Gramedia pada kali ini juga mengusung tema kolaborasi ya. Oke, yang saya jawab yang pertama dulu. Kalau soal kolaborasi mas saya dari dulu gitu ya. Ini bukan satu hal yang baru. Sejak saya bikin Dunia Tanpa Koma, itu adalah satu mini seri ya.
tahun 2005 atau 2006 gitu ya di RCTI. Waktu itu muternya kan saya jadi berkawan sama Dian Sastrowardoyo dan manajernya Wisnu Darmawan. Nah, sejak itu saya kalau mempunyai karya baru pasti melibatkan teman-teman di film atau di teater gitu loh. Jadinya waktu saya baru nulis Nadira, terus saya ngobrol sama Wisnu, gue mau ini nih, mau launching Nadira. Oh iya, sini gue bantu gitu. Belum juga keluar kata, saya sendiri belum ngomong gitu, bantuin dong nggak. Baru saya bilang, gue mau ini nih, mau launching nih 9 dari Nadira gitu. Sini gue bantuin gitu. Dan dia Wisnu tuh kalau bantu banget gitu, gila gitu. Kalau dia udah memutuskan untuk membantu, dia akan bantu banget gitu. Jadi dari bukan hanya acaranya, tapi juga sampai undangannya pun dia urusin, jadi sampai wow. aku kayak nggak ngapa-ngapain, dan teman-teman KPG juga, wah kita kok kayak ngapa-ngapain ya, semuanya diurusin sama dia gitu. Jadi waktu Nadira, 9 dari Nadira itu kita di Taman Ismail Marzuki di teater kecil gitu, dan kita memutuskan bikin bikin theatrical reading. Jadi dia reading tapi diteaterkan gitu, dan ada penarinya. Kita ngambil satu bab aja, yaitu bab Kirana, karena itu ada dance-nya, ada adegan menarinya. Lalu sejak itu terus kan, itu heboh lah gitu ya. Ada Dian Sastronya, ada Lukman Sardinya dan sebagainya, dan di directnya sama Arswendi. Udah akhirnya sejak itu saya launching, itu pasti akan ada something gitu, ada sesuatu. Waktu pulang kita juga reading di panggung, theatrical reading, dibantu Reza Rahadian, Joko Anwar, Ina Febrianti, Ralin Shah, terus Slamet Raharjo baca bagian Dimas dia. Kemudian ada musiknya, kemudian disutradarai Arswendi lagi. Nah, itu kita ada ini di Gute kalau nggak salah. Nah, begitu saya nulis Laut Bercerita, itu kan saya biasa kirim ke Wisnu, ke teman-teman tuh belum jadi masih satu bab gitu, saya kirim gitu, minta pendapat. Terus Wisnu udah bilang, baru beberapa bab dia bilang, Mbak, ini kita jangan bikin theatrical reading lagi, kita bikin film pendek aja yuk. Terus saya langsung wow. Terus itu nanti ongkos dong. Udah nanti kita cari deh, pokoknya Mbak bikin aja skripnya. Terus saya bilang, saya nggak bisa terlalu ikut campur ya, karena saya mau ke Australia dan mau ke Ubud Writers, jadi saya sibuk. Nggak apa-apa, ya udah, saya bikinin skrip, saya serahin sama Wisnu bikin tim sutradara. Apa dia bilang sih, sutradaranya Prita ya, ya. Terus saya juga ambil lagi produser Gita, oke. Jadi pokoknya dia kasih tahu timnya. Terus pemain-pemain juga saya cuma tahu beres aja gitu. Pemain-pemainnya Reza, Dian, ini, oke, sip. Dan malah si Prita nih sutradaranya bilang, Mbak, ini malah ada yang ngelamar-lamar pengen ikut main nih, padahal udah habis nih semua. udah di casting semua nih. Kan pemainnya sedikit sebetulnya. Saya sengaja bikin sedikit karena ini film pendek kan. Terus siapa? Si Lukman, Mbak. Oh, dia mau main. Iya. Wow, kita cari deh. Terus kita cari, akhirnya dapet gede jadi intel aja. Lucu banget. Jadi cameo gitu. Cameo. Karena dia, itu kok di IG tuh kalian mau ini nggak ngajak-ngajak gue. Udah ya, gue mau. Ya udah oke. Lucu banget. Jadinya jadilah itu syutingnya 3 hari, tapi 3 hari yang full itu dari pagi sampai malam. Dan itu berkembang gitu. Tadinya saya hanya bikin 10 menit, hanya adegan penjara aja. So itu meluncur buku secara resmi, novel dan film sama-sama 12 Desember 2017 gitu. Jadi kolaborasi sih itu sesuatu yang udah sering banget sebenarnya kami lakukan, dan tentu saja saya berharap suatu hari ini Laut Bercerita bisa menjadi film layar lebar ya, karena memang
film pendek ini sangat-sangat disambut dengan baik, dan saya juga sangat mencintai film pendek ini. Tapi kalau dibikin film layar lebar kan akan menjadi lebih luas ya, jangkauan ceritanya akan lebih luas, tokoh-tokohnya akan lebih. Dan tentu saya berharap gitu. Tapi kan saya tahu ini lagi pandemi, nggak gampang bikin film dengan itunya kan magnitude-nya besar ya. Itu banyak sekali adegan-adegan kolosal gitu kan ya, yang Belangguan, yang Bungorasi itu nggak gampang adegan seperti itu. Kedua, saya mesti jujur itu kalau untuk bikin layar lebar seperti ini ongkosnya juga nggak bisa murah. Pastilah harus harus karena ya itu tadi agak besar itu magnitude-nya, orangnya gitu ya, jumlah figurannya itu akan cukup besar. Oke. Mungkin pertanyaan untuk yang berkaitan dengan anniversary-nya Gramedia ke-52. Gramedia kan mengusung tema kolaborasi tanpa batas gitu ya. Arti tanpa batas menurut Bu Laila sendiri kira-kira terkait dengan perkembangan digital hari ini gitu. Ya, itu bagus banget sebenarnya pembicaraan digital dan tema tanpa batas. Pertama kan tanpa batas bahwa kalau buat saya kita jangan memenjarakan diri dan mengekang diri dalam kreativitas ya. Jadi kreativitas saya tentu saja selama ini selalu menulis dan biasanya kita berpikirnya print ya kan gitu ya. Tapi sebetulnya saya kan udah lama sebetulnya udah berkecimpung meskipun tidak rutin, tapi saya kan udah pernah membuat Dunia Tanpa Koma, saya pernah bikin film pendek Drupadi, pernah bikin film pendek Laut Bercerita. Jadi mengalihwahanakan karya saya sendiri ke film pendek, ke layar lebar, maupun ke ke hal-hal yang di luar print itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Cuman ini memang harus kita manfaatkan karena digital sekarang menjadi sesuatu yang lebih luas. Pertama kan yang saya lakukan adalah saya bekerja sama kolaborasi bersama KPG membuat podcast Coming Home with Laila Hudori ya. Itu salah satu pemanfaatan digital. Kedua saya juga sedang saya udah ada kerjasama dengan satu pihak untuk membuat buku audiobook dari karya saya. Itu buat saya itu sesuatu yang menantang karena saya juga nggak kepengen gitu misalnya ini buku saya nih malam terakhir udah gitu terus ya atau misal Laut Bercerita gitu itu cuma baca begitu aja. I want to make it more dramatic gitu. Jadi ini bab ini mungkin yang bacain 2 orang jadi seperti agak-agak seperti teater sandiwara gitu loh. Jadi nggak sekedar dibaca oleh 1 orang. So saya kalau ada hal-hal yang menantang gitu terus pikiran saya langsung berputar gitu. Oh, kita bikin apa ya kayak gini ya. Kalau audiobook kita bikinnya apa ya supaya seru ya gitu. Hal yang lain juga yang saya tertarik ya, yang tanpa batas itu ya, bagaimana saya mendefinisikan tanpa batas itu adalah gimana kita menggunakan digital itu dengan apa yang kita suka dan apa yang kita minati dan semoga juga nyambung dan disukai oleh pihak pembaca. Misalnya kayak di Lestari itu jago banget, dia bikin buku tapi dia kemudian juga bikin audiobook gitu. Bukan, dia bikin book playlist, dia bikin lagunya kan. Oh iya, bikin lagu. Kalau audiobook itu kan membacakan. Itu yang saya juga lagi bikin sih. Tapi kalau dia book playlist, jadi book music gitu loh. Jadi dia membuat tafsir musik dari bukunya sendiri. Itu kan keren banget, sesuatu yang saya nggak mungkin bisa bikin gitu. Nggak mungkin aja gue bisa bikin itu. Saya mungkin bisa minta tolong ke musician, lo gue kasih buku, lo bisa nggak bikin single dari ini gitu. Itu bisa. Tapi kalau di Lestari kan dia songwriter, jadi dia bisa bikin dia bikin tentang Kinari, wah gila keren banget. Jadi itu satu cara. Kalau saya audiobook atau
kemudian film ya. Jadi we can make digital itu ke berbagai arah. Tidak hanya satu, tidak hanya audiobook, kita bisa bikin dramatic reading, kita bisa memanfaatkan Instagram dan YouTube dan saya nggak ini sama TikTok sih, tapi teman-teman bilang bisa TikTok, saya oke, gitu. TikTok pendek banget kan ya. Jadi kita bisa memanfaatkan YouTube, kita bisa memanfaatkan so many venue ya, wadah di mana karya kita bisa kita tampilkan melalui digital. Jadi itu yang buat saya tak terbatas tuh itu. Iya, mantap. Terima kasih Bu Lela atas bincang-bincang Sama-sama, hari ini. sama-sama. Gitu Ya, sehat selalu ya Hadi. Siap, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Aku mau nyampein ada informasi untuk nonton bareng Laut Bercerita batch kelima ya. Nanti itu insya Allah akan diselenggarakan tanggal 18 Februari 2022, jamnya 19 sampai 21 WIB. Ini untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan diri di Nobar Laut Bercerita batch 5 dapat melakukan registrasi di link pendaftaran Nobar Laut Bercerita. Kita akan announce nanti, Gramedia dan KPG juga akan announce. Dan saya juga biasanya di IG saya announce kok. Nah, jadi tinggal tunggu aja, itu insya Allah gratis ya? Iya, gratis. Gratis. Dan nanti diumumkan gitu, sebaiknya memang kalau udah dapet itu nanti jam 6.30 lah paling nggak udah. Itu biasanya udah ditulis kok di situ. Tapi teman-teman pokoknya tolong cek aja akun Instagramnya penerbit KPG, Leila Hudori Corner, itu semua pasti ada pengumumannya. Ya, jangan lupa itu tanggal 18 Februari. Tanggal 18 itunya nobarnya, tapi pengumumannya mungkin dimulai dari tanggal 2 kalau tanggal 2 Februari. Ya. 2 Februari. Jadi silahkan dipantengin gitu karena terus ya. Begitu nanti itu linknya udah keluar, soalnya war banget tuh. Itu cepet sekali habisnya seatnya ya. Jadi untuk teman-teman rajin-rajin aja pantengin deh tuh 3 akun Instagram tersebut ya. Oke. Nanti juga di chatbotnya pada saat penyelenggaraan dan pemutaran film pendek Laut Bercerita itu bisa bertanya, nanti ada tim yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kawan-kawan. Tentunya pertanyaannya berkaitan dengan film pendek Nobar. Bercerita, dengan nobarnya. Gitu. Oke deh. Aku nggak bisa nyimpulin. Itu udah cerita. Isinya daging semua gitu ya. Agak daging semua ya, nggak ada lemak ya. Cuma ada satu yang memang harus tetap kita pegang tentang ketegasan fiksi adalah fiksi, jangan samakan dengan buku sejarah. Buku sejarah ya. Mungkin juga, ada satu yang mau saya tambahin ya, yang bisa kita wakili fiksi sejarah, yang bisa kita wakili dari sejarahnya itu adalah emosinya aja. Emosinya. Jadi kita nggak bisa mewakili fakta-faktanya ya, karena fakta-fakta itu harus kamu baca di buku sejarah, tapi kita bisa mewakili emosinya. Ya. Gitu. Dan itu memberikan jendela baru ya Bu untuk mengetahui lebih jauh. Betul. Oke, makasih ya Hadi ya. Iya, sama-sama Ibu. Saya juga mau ngucapin secara pribadi, mau ngucapin anniversary ke-52 Gramedia. Oh iya, semoga Gramedia ke-52 makin jaya, makin mencapai pelosok ya. Banyak kawan-kawan pelosok tuh yang agak mengeluh tentang ongkir kalau bukunya dari Jawa, dari Jakarta. Semoga semakin meluaslah jaringan Gramedia. Ya. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Ibu. Yuk. Selamat sore. Selamat sore. Bye-bye. Bye. Halo, selamat sore Gramets. Apa kabar sore hari ini? Saat ini saya Sofi Syarif akan hadir menemani Gramets di Ruang Inspirasi, tepatnya di eksklusif book lounge di mana Anda dapat bertemu secara virtual dengan penulis buku Pramudia Anantatur dan Sastra Realisme Sosialis, yaitu Eka Kurniawan. Saat ini buku berjudul Pramudia Anantatur dan Sastra Realisme Sosialis ini sudah masuk ke cetakan yang kedua. Sebelum kita bahas bukunya,
Saya akan menyapa dulu Mas Eka Kurniawan. Halo Mas Eka Kurniawan, apa kabar? Halo, baik. Kok saya nggak bisa lihat siapa-siapa ya? Oh, nggak bisa lihat siapa-siapa? Iya. Oke. Sekarang lihat. Sekarang udah bisa. Sehat ya Mas ya? Sehat-sehat. Baik, sebelum kita ngobrol saya mau ngasih sedikit pembahasan. Sebenarnya Eka Kurniawan itu siapa? Sebenarnya saya yakin Gramets pasti udah kenal siapa Mas Eka, tapi nggak ada salahnya saya cerita sedikit soal profil Mas Eka ini. Eka Kurniawan ini adalah seorang sastrawan Indonesia yang lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 28 November 1975. Eka Kurniawan mengawali karir sebagai seorang penulis pada tahun 1999 silam setelah skripsinya yang ini nih berjudul Pramudia Anantatur dan Sastra Realisme Sosialis diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Kemudian ia membuat karya fiksi pertama yang berisi kumpulan cerita pendek. Debut novel pertama yang berjudul Cinta Itu Luka terbit tahun 2002 juga langsung mencuri perhatian dari para pembaca. Baik, Mas Eka, ini kan kita saat ini ngobrolin tentang buku Mas Eka yang ini, Pramudia Anantatur dan Sastra Realisme Sosialis. Saya mau tanya dulu dong Mas Eka, ini kan baru saja dirilis ulang. Apa yang mau Mas Eka sampaikan sih sebenarnya di buku ini, Mas? Terutama sih karena saya backgroundnya belajar filsafat, terus tapi juga saya senang sastra. Waktu itu saya pengen nulis gabungan antara dua hal itu. Jadi saya menulis tentang karya-karya Pak Pramudia, waktu itu kebetulan hampir seluruhnya saya baca, tetapi mungkin dilihat tidak dari melulu sudut pandang yang sastra banget, tetapi lebih ke aspek filosofinya, dan yang waktu itu saya perhatikan adalah karena dia sendiri pernah menulis tentang hal itu, yakni sastra realisme sosialis. Saya mencoba melihat sejarahnya dan kemudian bagaimana Pak Pram melihat pemikiran realis sosialis itu untuk karya-karyanya. Oke, tapi ini kan skripsinya Mas Eka ya, waktu dulu kuliah. Kenapa subjek yang diambil adalah Pramudia Anantatur dan kenapa angle-nya adalah soal sastra realisme sosialisnya? Pertama sih sebenarnya kalau cerita zaman itu ya, zaman waktu saya kuliah, saya mau nulis skripsi, waktu itu sebetulnya nggak terlalu kepikiran mau nulis tentang Pak Pram juga sih. Waktu itu saya malah ngebayanginnya agak aneh-aneh. Saya pengen nulis tentang extraterrestrial, alien, karena saya suka nonton film-film science fiction, baca novel science fiction gitu. Tapi pada saat yang sama itu seorang teman meminjami saya buku Bumi Manusia. Kemudian saya baca, dan karena saya suka saya baca lagi yang lain saya pinjam, hampir semuanya saya pinjam buku-buku Pramudia, karena tahun 96-97 buku-buku dia kan nggak ada, dilarang. Susah dan dicari ya, betul. Tidak cuma susah dan dilarang. Ya, dilarang, oke. Jadi memang nggak ada juga di toko buku. Jadi saya cuma pinjam fotokopian macam-macam dan akhirnya saya baca. Itu dalam waktu kurang lebih 1 tahun saya hampir baca semua yang ada deh gitu, yang bisa terjangkau. Dan waktu akhirnya saya memutuskan untuk skripsi di akhir kuliah saya pikir ya ada aspek pertama kekaguman saya kepada Pramudia, saya suka karya-karyanya dan menginspirasi saya. Kedua juga mungkin ada aspek yang rada-rada pragmatis, karena saya pikir saya sudah membaca karyanya sebagian besar, ya udah tidak perlu repot-repot lagi, apa yang saya bayangkan sudah ada. Dan pada saat yang sama karena saya kuliah filsafat, saya juga waktu itu memang lagi belajar tentang filosofi seni realisme sosialis, yang waktu itu saya kebetulan baca buku realisme sosialis dari George Lukács, dia seorang filsuf dari Hungaria, yang ya di buku itu juga ada bahasanya, karena pemikiran George Lukács itu bagian dari sejarah realisme sosialis di dunia gitu, dari awalnya sampai ke belakang-belakang gitu. Oke. Jadi itulah kenapa akhirnya dipilih Pramudia Anantatur dan angle-nya spesifik soal sastra realisme sosialisnya ini ya. Tapi
Kalau kita lihat sejauh ini, karena ini adalah skripsi Mas Eka, dan dari penjelasan Mas Eka tadi, karena Anda begitu fascinated dengan tulisan Pramudia Anantatur, saya bayangkan pasti ada pengaruh dari sastra-sastranya Pram terhadap tulisannya Mas Eka. Apa sih sebenarnya pengaruh dari tulisan-tulisan Pramudia Anantatur pada tulisan-tulisannya Mas Eka Kurniawan? Ya, yang paling menonjol sih saya lihat, maaf ya kayaknya ini agak bocor suara penjual bakpao. It's okay Mas, nggak terlalu kelihatan. Oh sorry, nggak terlalu kedengeran. Yang paling menonjol yang saya suka dari karya-karya Pram, karena barangkali saya pikir ini memang ada hubungannya dengan filsafat seni dia yang dia pernah sebut juga, yakni dia melihat bahwa karya sastra, terutama kalau dia novel atau cerita pendek, tidak hanya bicara soal individu, tetapi bagaimana individu dengan hubungannya dengan masyarakat, dengan aspek sosial di sekelilingnya, baik itu masyarakat lingkungan terkecilnya maupun yang besar seperti negara, seperti bangsa, atau bahkan konteksnya secara lebih global. Buat saya itu yang sangat menginspirasi saya, bagaimana, karena kalau kita lihat, kalau kita membaca novel, memang ada kecenderungan dalam sejarah sastra di mana ada novel-novel atau penulis-penulis yang sangat intens dan fokus terhadap konflik-konflik individual, tapi juga ada novel-novel atau karya sastra yang juga fokus terhadap aspek-aspek sosial masyarakat. Dan buat saya menggabungkan dua-dua itu sah saja, tentu saja gitu, tetapi menggabungkan keduanya dalam satu bentuk karya buat saya lebih menarik gitu. Karena seperti kita tahu kalau misalkan baca karya-karya apa, kita bisa melihat aspek-aspek individunya juga muncul gitu. Meskipun kalau saya lihat tentu saja aspek sosial, aspek hubungan-hubungan, kalau kita masa kini mungkin akan sebutnya struktur gitu, lebih menonjol dalam karya-karya Pram. Oke, saya sih ini karena saya baca buku Mas Eka memang belum semua, tapi beberapa ada gaya bahasa yang membuat saya kemudian jadi teringat pembukaan introduksi di buku yang Pramudia Anantatur ini. Mas Eka bilang cerita-cerita yang ia tulis, maksudnya Pram, tidak menampakkan tradisi jenaka dan sarkastik sebagaimana Idrus, Balfas, dan Asrul Sani, melainkan justru lurus, serius, dan dengan gaya naratif dramatis. Itu juga berpengaruh nggak ke tulisannya Mas Eka? Yang kalau saya boleh mengambil kesimpulan juga kadang-kadang dramatis lurusnya itu juga ada, Mas. Berpengaruh, tetapi juga dalam konteks yang agak sebaliknya. Saya sering mengatakan salah satu kritik saya terhadap Pram ya aspek itu gitu. Kalau saya menulis, memang tentu saja saya mengambil gaya-gaya dramatik, gaya-gaya seriusnya, tetapi saya dengan sadar mencampurkannya dengan humor, dengan satir, dengan bahkan dalam banyak hal saya juga secara sadar terpengaruh oleh genre-genre sastra populer, di mana ya misalkan aksi atau macam-macam itu sangat kuat. Gitu. Oke, sejauh ini gimana Mas respons pembaca terhadap buku yang ini, Pramudia Anantatur dan Sastra Realisme Sosialis? Respons sih kebanyakan biasanya sih mahasiswa yang sedang meneliti dan entah meneliti sastranya Pramudia atau mungkin juga meneliti filsafat seni realisme sosialis, ya banyak yang mempergunakan buku ini sebagai referensial mereka gitu. Dan ya saya sih senang aja bisa berkontribusi gitu, karena ya saya dulu berpikir bahwa saya nulis buku ini semata-mata pertama ya skripsi gitu. Saya bayangkan skripsi disetor ke kampus, kemudian disimpan aja di perpustakaan kampus, tetapi ternyata nasibnya ya bisa dibaca lebih luas daripada sekedar misalkan oleh adik-adik kuliah, adik-adik kelas saya di UGM gitu. Ternyata bisa dibaca oleh masyarakat pembaca yang lebih luas.
ada semacam apa ya? Adakah semacam pembahasan yang lebih luas atau mungkin kritikan yang disampaikan oleh pembaca Mas Eka terhadap apa yang Mas Eka tulis dalam buku Pramudia Anantatur ini? Saya belum tahu ya, kayaknya belum pernah ketemu Belum yang pernah ya, membahasnya yang lebih luas. Karena saya kira sih mungkin juga iklim kritik di Indonesia belum begitu berkembang. Karena bahkan buku tentang Pramudia sendiri itu tidak terlalu banyak. Saya mungkin nggak terlalu lebih untuk ukuran penulis sebesar Pramudia gitu, saya rasa mungkin sekitar ada 10-11 buku itu masih terlalu sedikit gitu. Apalagi misalkan membahas kritik atas kritik gitu. Artinya buku ini kan sebenarnya buku kritik atas karya-karya Pramudia gitu. Nah, sementara ya buku yang mengkhususkan diri terhadap karya secondary kayak gitu lebih susah lagi. Oke. Ini jadi bolehkah saya bilang kalau pembaca Gramets ini pengen melihat sudut pandang seorang Eka Kurniawan ketika mulai serius menulis bisa melalui buku ini, karena ini merupakan skripsi, jadi tulisan panjang yang pertama ya Mas ya? Ya. Nah ini jadi salah satu jendela buat melihat sebenarnya Eka Kurniawan itu seperti apa. Tapi Mas Eka, di luar buku yang ini, Pramudia Anantatur dan Sastra Realisme Sosialis, saya juga pengen bahas buku-bukunya Mas Eka yang terbaru-terbaru. Untuk saat ini lagi nulis apa Mas? Saat ini proses lagi nulis novel, seperti biasa saya selalu, selesai satu novel saya lanjut nulis novel lain, tetapi ya masih proses, dan biasanya kalau lagi proses saya sulit untuk mengatakan tentang apa atau judulnya apa. Oke, jadi nggak ada bocoran sama sekali ya? Nggak ada. Oke. Kalau gitu saya masih mau ngebahas tentang buku Mas Eka Kurniawan yang sesudah ini. Jadi waktu Mas Eka Kurniawan merilis buku Cantik Itu Luka, tanggapannya lumayan beragam, ada pro dan kontra. Apa yang bisa Mas Eka gambarkan soal bagaimana para pembaca di Indonesia terutama itu menerima, merespons dan memaknai Cantik Itu Luka? Ya, waktu Cantik Itu Luka keluar memang responnya sangat beragam sekali, bahkan mungkin cenderung ekstrim dari yang kayak nolak, kayak menganggap itu sebagai karya gagal gitu, sampai ya yang tentu saja menerima dan mendukungnya. Saya rasa ya saya tidak tahu persis sebenarnya apa yang ada di pikiran mereka, tapi mungkin pertama beberapa orang mungkin punya ekspektasi karena sebelumnya saya menulis buku tentang Pramudia, tentu saja banyak yang kemudian sering mencoba membandingkan antara novel itu dengan katakanlah dengan karya Pramudia yang tentu saja bagaimanapun itu berbeda gitu. Dalam arti cara pandang saya terhadap sejarah juga mungkin berbeda dengan Pram gitu. Misalkan di novel-novel tetralogi Burunya Pramudia kan itu ada latar sejarah yang kuat gitu. Di Cantik Itu Luka juga ada latar sejarah yang kuat. Tetapi cara pandang kedua novel itu berbeda gitu, dan juga cara memperlakukannya gitu. Buku-buku Pram bisa dibilang seperti novel sejarah, historical novel gitu. Sementara Cantik Itu Luka sulit untuk dibilang seperti itu, meskipun banyak referensi sejarah di situ, tetapi pada saat yang sama ya banyak yang kayak dipermainkan dan tidak taat gitu dengan secara sengaja gitu. Artinya sangat sulit untuk dibilang misalnya secara tradisional disebut sebagai novel sejarah gitu. Dan itu juga yang kemudian mempengaruhi ada 1-2 kritik yang ya mereka mengasumsikan bahwa ini maunya kayaknya novel sejarah gitu. Ya kalau dilihat dari konvensi-konvensi itu ya ini novel sebagai novel sejarah ya gagal gitu. Ya, tapi ada kritikus atau komentar yang lain yang melihatnya dengan cara berbeda. Memang ini bukan novel sejarah gitu. Ini novel ya, kemudian waktu itu mulai ada yang menyebutnya sebagai magic realism, ada yang menyebutnya surrealis dan macam-macam lah. Artinya mereka mencoba
yang satu punya ekspektasi dan ekspektasinya tidak tercapai gitu. Yang lain akan melihatnya dulu, oh ini sebenarnya tidak seperti itu gitu. Maka kita lihat dengan cara yang berbeda gitu. Oke, kalau saya ngelihatnya justru dari sudut pandang feminisme. Buku itu apapun yang diceritakan dari berbagai macam tokohnya itu ada apa ya, semacam feminismenya buat saya kuat karena perempuan-perempuan di situ diceritakan dengan keunikan, kekuatan dan perseverance masing-masing. Kalau Mas Eka ngelihatnya gimana? Iya, saya sebagai penulis sih selalu berusaha untuk apa namanya mencoba memahami setiap karakter gitu. Dalam arti bahkan karakter-karakter minor buat saya berpikir bahwa sebagai penulis harus punya empati terhadap mereka, harus bisa mencoba melihat dunia meskipun dunia di dalam novel itu ya dari kacamata mereka masing-masing gitu. Artinya ya kadang-kadang tentu saja ada semacam bias atau challenge tertentu bagaimanapun sebagai seorang laki-laki menulis misalkan dari perspektif Dewi Ayu dengan pengalamannya yang seperti itu ya kadang-kadang saya harus seperti apa ya mencoba menulis ulang dan kadang-kadang saya juga ngobrol banyak misalkan pengalaman karakter di novel itu ya sebenarnya pengalaman real yang mungkin tidak real banget, tetapi saya coba misalkan peristiwa kejadian di satu waktu, tapi di novel waktunya berbeda gitu atau di tempat yang berbeda. Tetapi kadang-kadang ya itu hasil saya dengerin orang aja. Saya rasa cara terbaik untuk melatih empati terhadap karakter adalah ya mencoba mendengarkan cerita orang lain aja gitu. Oke, biar bisa grounded juga gitu ya Mas. Ini Mas, saat ini yang kami tahu, kalau kemarin ini kan Cinta Tak Ada Mati dan juga Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas itu adalah dua karya Mas Eka yang sudah difilmkan. Saya mau tanya agak enteng dikit nih, gimana sih rasanya jadi penulis yang melihat buku novelnya akhirnya jadi karya film Mas? Iya, sebetulnya sih antara antara biasa aja, tetapi sekaligus juga ya senang karena dalam arti senangnya saya melihat karya orang lain sebenarnya gitu. Jadi ketika misalkan saya nonton Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, ya saya kayak nonton filmnya Edwin aja gitu. Dan buat saya itu agak surprise karena saya nonton film Edwin sebelumnya gitu dan itu Seperti Dendam saya kayak melihat sesuatu yang berbeda dari film Edwin sebelumnya meskipun ya tentu saja tanpa sadar saya ikut nyumbang di situ. Tapi Mas Eka melihat nggak ada Eka Kurniawan di film itu? Ya tentu saja ada, karena bagaimanapun mungkin pengalamannya agak sedikit berbeda misalkan, karena kalau Seperti Dendam saya ikut nulis skripnya, jadi ada bagian-bagian yang memang saya tahu persis sejak waktu nulis skrip itu, saya bayangkan itu akan muncul di layar gitu. Itu hal yang agak berbeda misalkan ketika Tak Ada Yang Gila di Kota Ini dibikin film sama Regas, di mana saya tidak terlibat menuliskannya, jadi saya benar-benar melihat adaptasi yang sesuatu pakai yang sudut baru. Pandang orang lain gitu ya? Ya. Oke, tapi ketika Mas Eka menulis, itu pernah paling tidak membayangkan, berimajinasi bahwa novel-novel Mas Eka yang ditulis itu suatu saat bakal dibikin jadi film? Enggak sih. Bahkan sebenarnya kalau sejujurnya kalau lagi nulis novel, saya membayangkan ini karya ini hanya bisa sempurna sebagai novel gitu. Karena tanpa itu ya buat saya itu bukan novel gitu. Kalau saya merasa punya cerita dan cerita ini kayaknya bagus sebagai film gitu ya, udah saya pikir lebih baik kayak saya tulis aja dengan dalam format skrip film setidaknya, meskipun tidak belum tentu direalisasikan gitu. Tapi saya rasa antara ekspektasi dan bentuk itu ya biasanya buat saya penting gitu.
kenapa saya menulis novel, kenapa saya tertarik menjadi penulis novel, karena bagi saya ada hal-hal yang ya hanya novel yang bisa melakukan ini. Gitu. Bentuk-bentuk yang lain, kalaupun mengadaptasi ya tidak mungkin akan sangat berbeda. Gitu. Oke, tapi kan gini, nggak bisa dimungkiri juga bahwa Mas Eka itu termasuk salah satu penulis yang saat ini selama beberapa tahun terakhir itu betul-betul mencuri perhatian, bukan mencuri perhatian ya, mengambil banyak perhatian dari para pembaca dan juga para seniman lainnya, sehingga novel-novelnya juga kemudian diupayakan untuk diadaptasi jadi film. Kalau tadi Mas Eka bilang ada novel-novel yang difilmkan di mana Mas Eka tidak terlibat, lalu ada novel-novel yang difilmkan di mana Mas Eka terlibat, kira-kira lebih apa ya buat Mas Eka sendiri sebagai penulis lebih nendang yang mana sih? Sebenarnya kalau punya pilihan gitu saya lebih baik tidak terlibat sebetulnya. Tetapi tentu saja kasusnya memang agak berbeda dengan Seperti Dendam itu. Jadi waktu sebelum kami memutuskan untuk membuat Seperti Dendam, itu saya sebenarnya lagi nulis dengan Edwin untuk membuat sebuah film yang kita bikin cerita bareng-bareng gitu. Tetapi sebentar. Berarti yang ditulis itu bukan dari novel sama sekali ya, cerita baru ya? Bukan. Ya, silakan. Cerita baru. Dan ketika kami sedang proses dan agak-agak stuck gitu, kemudian Edwin tiba-tiba propose gimana kalau kami ambil aja Seperti Dendam, kayaknya ceritanya udah jadi, nggak perlu ngebangun cerita dari awal gitu. Ya kalau soal itu tentu saja saya minta Edwin dan produser Pak Lari untuk bicara dulu dengan agensi saya, dan itu ada tentu saja ada administrasi formal macam-macam yang butuh 2-3 bulan gitu. Tapi ketika akhirnya jadi gitu ya kami kayak nerusin pekerjaan sebelumnya gitu. Ya udah, karena kami lagi kerja bareng berdua nulis skrip, kayak dilanjutin aja gitu. Tetapi kalau sejak awal misalkan proses itu nggak ada gitu, ya saya rasa saya lebih senang sih sebenarnya tidak terlibat dalam menulis skrip gitu. Saya sering bilang saya sering bilang kepada teman-teman saya di film gitu, kalau mau ngajak mendingan suruh saya bikin cerita sendiri aja deh gitu. Oke, berarti kalau kemudian nanti ada novel-novel Mas Eka lainnya yang hendak difilmkan oleh para sineas, berarti mending nggak ikut proses produksi atau gimana? Kemungkinan besar nggak ikut. Nggak ya? Iya. Tapi bukan karena kapok kan, Mas? Enggak. Lebih ke ada sih selain urusan bahwa buat saya film itu seharusnya memang merupakan karya si filmmaker gitu. Nah, terus kedua gitu, saya sendiri punya mungkin ya tadi ketertarikan lebih kepada nulis novel gitu. Saya lebih baik kalau punya waktu ya udah mendingan saya nulis novel aja gitu. Saya juga punya ketertarikan ke film ya, kalau saya mau bikin cerita untuk film, saya mending nulis naskah langsung aja deh gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga sesuatu yang saya rasa penting buat seorang penulis, setidaknya buat saya itu balik lagi ke cerita yang sama itu memang berat sih. Waktu saya saya sudah ngalaminya dengan Seperti Dendam. Mungkin istilahnya bukan kapok gitu, tetapi lebih kayak membuktikan apa sih yang sebenarnya sejak awal aku sebenarnya udah ngerti gitu. Karena sebelumnya juga saya banyak bekerja di TV gitu, saya nulis skrip gitu. Saya tahu persis kalau ini nulis novel aja, saya nulis Seperti Dendam itu sekitar 4 tahun, nulis Cantik Itu Luka 2 tahun, itu waktu yang lama dan sangat secara mental dan fisik itu sangat melelahkan gitu. Ketika selesai terbit, diajak balik lagi ke cerita yang sama, nulis lagi, itu benar-benar butuh effort sih buat saya. Artinya ya kalau saya boleh milih sih, saya mending ngarang cerita yang baru gitu. Oke, kebayang. Jadi sudah bergumul dan berjibaku dengan novelnya, akhirnya diminta untuk mengadaptasi itu juga agak ini ya Mas ya, agak berat juga di mental ya. Tapi gini Mas, kalau kemudian
ada satu hal yang saya perhatikan dari seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Itu adalah bahwa responsnya luar biasa. Mas Edwin juga mendapatkan penghargaan banyak sekali dari film adaptasi novelnya Mas Eka ini. Apa respons Mas Eka terhadap respons para penonton film terhadap film seperti Dendam? Ya, biasanya sih karena saya bagian dari film itu, sebagian dari kreator, tentu saja di publik saya menahan diri. Gitu. Maksudnya ya orang boleh aja berkomentar apapun sebagai penonton terhadap film, tapi tentu saja kadang-kadang ada rasa-rasa gemes tertentu sih, misalkan kayak ada orang yang mempertanyakan kenapa look dan bahasanya kayak film jadul gitu. Film-film tahun 80-an ya. Ya tentu saja memang niatnya begitu. Tapi ya tentu saja kayak bayanginlah sekarang saya membayangkan ekstrim aja ya. Kalau seperti Dendam sih mungkin nggak terlalu ekstrim. Misalkan saya membayangkan bikin film dengan setting tahun 1945 gitu, pas Indonesia merdeka. Untuk kayak ada istilahnya kayak pastis gitu, seolah-olah filmnya dibikin tahun 45 juga, dibikin dengan hitam putih gitu, terus dengan bahkan kalaupun digital gitu atau bahkan mungkin lebih bagus lagi pakai kamera atau film yang memang teknologi zaman itu gitu. Ya itu istilahnya kayak pastis sih ya mungkin ada penonton yang ngerasa heran gitu. Ini kan dibikin tahun ini, kenapa begitu gitu? Ya tentu saja penonton boleh-boleh aja sih sebenarnya berkomentar. Pada si sama ya seorang kreator juga ya mungkin memang bisa aja dia punya niatnya begini. Kadang-kadang memang nggak nyambung gitu. Betul. Nah ini karena Mas Eka sudah bolehlah ya saya bilang malang melintang di dunia penulisan. Lalu saat ini juga sudah mulai merambah di dunia perfilman, walaupun tadi Mas Eka bilang kayaknya nulis aja deh daripada harus ikut film-filman begitu. Tetapi kalau boleh saya tanya, dari kedua dunia ini atau dunia kreatif secara umum, siapa sih yang pengen Mas Eka ajak kolaborasi di masa mendatang? Untuk apa ya? Untuk film? Apapun. Next project yang Mas Eka pikirkan, mungkin nulis, kalau nulis mungkin sendirian ya, tapi kalau mungkin misalkan ada film atau ada mungkin penulisan yang lain yang bentuknya bukan novel, kira-kira ada nggak sosok di Indonesia yang pengen diajak kolaborasi? Iya, beberapa. Jangan bilang Mbak Ratih ya Mas? Beberapa sineas menarik perhatian saya seperti saya suka film-film apa ya istilahnya kayak B-movie-nya Timo gitu. Ya nggak tahu juga apakah saya bisa bekerja sama dengan dia gitu. Tapi ya buat saya dia salah satu filmmaker yang menarik gitu. Terus ya itu salah satu lah. Maksudnya saya juga kalau nama-nama yang udah lama ya udah banyak lah. Atau misalkan saya kemarin sempat nonton film Korea kan, terus terus saya ngebayangin, kayaknya asik nih misalkan bikin film vampir, tapi film-film zombie tapi di Jakarta gitu, dengan karakter utamanya orang tua kayak kakek gitu. Tetapi kemudian setelah saya ngelamun sendiri gitu. Kayaknya ngebayangin, wah jangan kayak kakek, sebenarnya kalau nenek lebih seru lagi, dan kalau yang main kayak Christine Hakim kayaknya seru banget. Ya kayak gitu sih, ya banyak sih filmmaker sineas yang saya kagumi dan saya suka. Apapun ide Mas Eka, yang jelas kami nantikan realisasinya, termasuk yang tadi katanya sedang nulis novel tapi belum bisa diceritain tentang apa. Jadi kami nantikan publikasi terbaru dari Mas Eka. Mas Eka gini, ini kan saat ini kita sedang merayakan ulang tahun ke-52 Gramedia. Harapan Mas Eka Kurniawan di hari ulang tahun Gramedia ini apa Mas?
Ya, tentu saja saya berharap Gramedia bisa semakin terutama menjangkau lebih banyak pembaca, karena ya salah satu problem di Indonesia adalah jumlah readership pembaca gitu. Ya tentu saja ada pembaca, tetapi dengan bandingan 270 juta penduduk Indonesia kita masih sangat sedikit gitu. Dan ya tentu saja ujung tombak untuk menjangkau bahan bacaan ke banyak pembaca tentu saja toko buku gitu. Ya tidak hanya toko buku berbentuk fisik, mungkin yang tentu saja butuh waktu yang lama untuk penyebaran, tetapi toko buku daring juga semakin kuat gitu. Dan saya rasa sih mungkin juga salah satu yang mungkin harus diperkuat ya buku elektronik semakin mempermudah akses gitu. Dan saya rasa Gramedia bisa yang terdepan melakukannya. Oke, kita harapkan juga ya, karena bagaimanapun literasi masyarakat Indonesia harus bersama-sama kita naikin. Jadi akses terhadap buku yang berkualitas memang harus dibikin selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Ya. Karena kalau aksesnya banyak juga, Mas Eka semakin bersemangat bikin novel, kami juga yang suka soalnya ya. Oke, Mas Eka, terima kasih. Yang jelas saya mengucapkan sukses terus. Ini yang kami tahu buku seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas tadi yang difilmkan itu sudah diterjemahkan ke dalam 6 bahasa, yaitu Arab, Tiongkok, Inggris, Prancis, Italia, dan juga Jerman, dan semuanya didistribusikan ke 9 negara. Jadi pencapaian yang luar biasa. Yang ingin juga saya sampaikan kepada para Gramets, ini buku Mas Eka ini bisa dibeli di toko buku Gramedia terdekat atau langsung beli di gramedia.com. Jangan lupa judulnya adalah Pramudia Anantatur dan Sastra Realisme Sosialis, ini sudah jadi cetakan yang kedua. Nah, dengan berakhirnya ngobrol bareng Mas Eka, jadi akhir pula perjumpaan kita, tapi Gramets masih bisa menonton lelang sepeda setelah acara ini, serta menikmati performance dari Lukman and Friends. Mas Eka Kurniawan, terima kasih sudah ngobrol bersama saya, sehat terus ya Mas ya? Sama-sama. Terima kasih sekali lagi, sukses terus, saya nantikan novel selanjutnya. Para Gramets, terima kasih juga sudah menyaksikan perbincangan saya dengan Mas Eka Kurniawan. Sampai jumpa lagi tahun depan, sehat semua.